A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi wabtah lana abwaaba fadlik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatur rabi'ah, kajian keempat dalam bab tusa'i, perkara hal yang 9 dari kitab Syarah Nasaihil Ibad yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dari kitabnya Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, namanya Al-Munabbihatu 'alal Isti'dadi Liyaumil Mi'ad, peringatan atas persiapan untuk menghadap hari berbangkit. Qala Utsmanu radhiyallahu anhu, berkata khalifah ketiga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan, semoga Allah taala meridainya, man hafidha salawatil khamsah, man barang siapa hafizah, memelihara as-salawatil khamsah, salat yang 5, liwaqtiha, pada waktunya, wa dawama 'alaiha, dan waktu salat tadi dijagonya, didawamkannya. Apa arti dawam? Istiqomah dia buat apa itu saja. Dapat dia awal waktu dan dapat dijagonya awal waktu itu. Apa yang dapat dia? Ai ala muhafazatis salawati, bagi orang yang menjaga salat yang 5 ni tadi, akramahullahu bitis'i karamatin, Allah beri kepada dia 9 keramat. Kita bukan wali, tapi kalau anda dapat keramat, kata kitab Nasaihil Ibad nih, kojokanlah salat 5 waktu pada awal waktunya dan didawamkan, maka 9 datang sama kita. Awaluha, yang pertama, yuhibbuhullahu ay yakhussuhu bil qurbati wal ahwalil aliyati. Yuhibbuhullah, Allah mencintainya. Kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah Masjid Hasanah yang Allah berkahi, kalau kita mencintai, teramat-amat cinta kepada seseorang, kita rela duit kita keluarkan, tenaga kita hadiahkan, waktu kita habiskan. Begitulah kata kitab ni, Allah mencintai lebih-lebih cinta daripada manusia kepada manusia lain. Jadi kalau Allah mencintai, apa ondak kita Allah kasih, apa perlu kita Allah beri. Begitu. Jadi kadangkala ada yang kita dapat, kata kita tak ada manfaat, tapi kata Allah itulah yang terbaik. Jadi menurut gambaran kita, dikasih seperti itu tak cocok untuk aku nih.
Tapi karena cinta Allah, sebagaimana seorang ibu kepada anak, takut anak itu berbahaya di dalam kehidupannya, dibataskannya yang namanya mainan-mainan yang dapat melenokan dan membahayakan, serta membuat anak ini tadi tidak sempurna dalam kehidupannya. Contoh, kalau anak nih main kotor-kotor di luar, takut dia kena penyakit. Main suatu barang yang sekarang ini kan sibuk budak-budak main apa tuh? Tek-tek itu. Tek-tek itu. Latu-latu kata orang tuh. Apa itu bahasa Sulawesi sana, latu-latu. Tek-tek itu dulu kan pakai kayu main itu. Uang dulu. Tapi kalau budak kecil tangannya yang masih lemah, ditengoknya abang-abang, saudara-saudara dia main itu, main hobin-hobin. Kalau dulu tuh mau bongkak-bongkak tangan tuh, karena asik dengan itu. Sekarang tak apalah, bawa ponan tengok, bawa juga. Bahaya tuh. Jadi kau ni tak cocok kau main ini. Tapi anak tu senang betul lah dia. Kata Allah, begitu kau sama hamba, ini yang datang sama kau ni tak baik. Lalu Allah putus. Cara Allah putus macam mana? Kalau seandainya kawan-kawan tadi adalah kawan-kawan yang kurang baik di dalam kehidupan beragama dia, untuk hidup akhirat, untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah, dibuatnya jalan agar orang itu menghindar dari dia, atau dia menghindar dari orang itu, atau Allah tutup sehingga ibaratnya orang itu meninggal, sakit dan lain sebagainya. Makanya ketika Allah mencintai seseorang, itu keramat. Itu keramat. Kalau yang menunjuk, kalau kaji hakikat, kan hakikat itu ibarat kalau gunung, di bawah nih namanya syariat dasar. Ya. Agak ke atas sikit daripada gunung ini kan puncaknya ini kan makrifat. Paling atas. Takkan bisa kita hendak ke puncak nih kalau di bawah ini tak terbenahi syariat ini tadi. Naik ke atas sikit itu torikat. Ondak ke atas sikit tapi belum sampai ke puncak, namanya hakikat. Nah, kumpulan-kumpulan hakikat nih barulah dikatakan makrifat. Kalau syariat nih amalan zahir, amalan nampak, amalan yang biasa kita lakukan, ibadah. Ya. Kalaulah kita cerita masalah tarikat, zikir-zikir. Itu. Zikir-zikir. Kalau yang namanya sudah hakikat, kita sudah tahu asma dan sifat Allah. Hakikatnya langsung. Kalau udah sampai ke makrifat, barulah betul tauhid. Tauhid di atas puncak. Jadi dalam perjalanan tuh kita dudukkan syariat, kita tumpu tarekat, kita jalankan hakikat, barulah dapat makrifat. Jadi kalau kata kitab ini, kalau kau anda Allah cintai, kau menunjuk karena Allah yang suruh tunjuk. Ada bahasa kitab tu namanya taufik. Apa itu taufik? Onda Allah sama onda kita sama. Itu taufik tu. Awak onda begitu ke onda Allah. Allah anda iradatnya begitu ke kehendak kita. Itu namanya taufik. Kalau hidayah itu petunjuk. Hidayah, Allah kasih petunjuk, ini jalan gini. Kalau taufik, awak bercakap sesuai aja dengan apa yang Allah gariskan. Awak menengok sesuai aja apa yang Allah ingin lihat. Awak mendengar sesuai aja apa yang Allah supaya kita perdengarkan. Kalau nak melangkah sesuai saja apa yang Allah suka kan. Nah ini yuhibbuhullahu ayyahussuhu bil qurbati wal ahwalil aliyati. Jadi dia mendapatkan tiket supaya dia dekat kepada Allah dan dapat ahwal. Ahwal tu jamak dari hal. Hal tu artinya kondisi. Apa hal kau nak? Apa kondisi kau? Apa keadaan kau? Jadi al-ahwalul haliyah, al-ahwalul aliyah itu
kondisi-kondisi yang membuat kita bisa tinggi, mendekatkan diri kepada Allah. Udah dekat, tinggi pula. Tidak peduli lagi dengan riak yang di sekeliling. Makhluk di sekeliling ni Allah cipta adalah dalam rangka Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Seperti itu. Jadi kalau yang sekeliling ni macam-macam katanya, kita harus fokus satu tauhid, baru betul makrifah kepada Allah. Itulah kenapa kalau dalam kajian usuluddin tu awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin tu kan tauhid itu. Maka baru bisa makrifat kepada Allah. Tapi walaupun awal kaji begitu tu, hendak mendudukkannya itu sampai mati. Memang diceritakan ibarat kalau ndak sekolah. Kau sekolah ni tamat kau ijazah kota sebiji. Tapi hendak mendapatkan kota sebiji itu perjalanannya banyak, lewat kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, ujian ini, ujian itu. Udah disebut di awal. Awaluddin tu awal beragama tu yang bau botol. Jadi maaf nih kalau seandainya anda dijabarkan nih, boleh jadi kita nih belum awal beragama nih, belum makrifat. Bau proses saja nih. Yang ngojon salat, ngojon puasa, ngojon taat, ngojon ini, ngojon itu. Nanti sampai ujungnya barulah dapat pengesahan ijazahnya. Oh, udahlah betul. Disitulah awal agama kau nih. Itulah bau ma'rifatullah. Kalau ini istilahnya by proses. Ada juga yang mengatakan bila bau pas kotuk ketentuan itu ketika sakratul maut. Disitulah bau berjalan agama. Makanya di dalam suratul Fatihah dikatakan Maliki Yaumiddin, Allah lah penguasa hari din. Din itu agama, hari pembalasan. Bila berlaku agama itu betul-betul lah setelah sakaratul maut. Waktu sakaratul maut proses, setelah barulah nampak mana siksa kubur, mana nikmat kubur, mana hisab, mana mizan, mana nanti mahsyar, mana segala-segalanya itu. Di situ sudah. Yang kedua, kelebihan orang yang menjaga salat 5 waktu ini dapat keramat yang 9 adalah wa yakunu badanuhu sahihan. Badannya sehat. Badannya sehat. Kalau tak sehat macam mana dia mengajar awal waktu? Macam mana dia nak mendawamkan? Orang-orang yang memikirkan salat awal waktu lalu didawamkan, dijagonya, itu otak dia ni udah didesain sampai waktu salat koja. Jadi tak sempat dia nak berfikir negatif. Asal sampai di rumah ibaratnya jualan, sibuk dia dengan jualan, tiba-tiba sampai azan, sampai waktu, sampai pengajian, koja terus, ditinggalkannya segala masalah-masalah dia ni. Allah anda membaguskan akal dia. Jadi maka dikatakan sini orang yang dia man hafizas salawatil khamsa, dia akan wa yakunu badanuhu sahihan, badannya sehat, ai bila uyubin, tidak ada aib. Nah sekarang pertanyaannya, aduh orang yang salat 5 waktu sakit-sakitan juga kan gitu tuh. Nah itu kaji selanjutnya namanya musibah. Ujian. Hidup ini kan ujian kita. Setan datang dalam bentuk ujian, namun setan itu wasin. Setan wasin. Mendatangi apa? Sahibul musibah, orang yang kena musibah. Sebagaimana kalau kita beribadah, salat itu ada nama setannya walahan atau disebut khanzab. Khanzab itu datang juga, lagi salat, diganggu, bacaan kita menyala, salat kita, kesucian kita, taharah kita diganggunya. Yang ketiga, watahrisuhul malaikatu, malaikat menjagonya. Orang yang dia ni tadi mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Ta'ala, malaikat menjagonya. Minal balaya allati lam tubram, daripada balo-balo bahwa tidak menimpa dia. Ya, tidak menimpa dia. Jadi kan ibarat kalau di dalam kitab dikatakan orang buat maksiat di kampung nih, yang kono bukan dia aja, seluruh.
Siapa buat maksiat satu orang, satu kampung kono. Tapi orang yang menjaga salat 5 waktu lalu mendawamkan, dia yang selamat tok satu. Gitu. Malaikat menjaga. Jadi kalau kita tengok-tengok macam cerita yang ada dalam Al-Quran, seperti cerita Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Yang selamat cuma di dalam kapal sekitar 80 orang. Yang lain kono tenggelam. Begitu. Bahkan anaknya sendiri pun kono sama istrinya. Yang keempat, wa tanzalul barakah, keberkahan turun. Ai al khairul kathiru, kebaikan yang banyak. Sawah-sawah tuh bisa hidup auranya itu. Tanam-tanaman tuh bisa berbuah dengan baik. Jadi ini Sabtu, semalam Jumat. Saya biiznillah dititipkan amanah setiap subuh Jumat mengisi pengajian di Tanjung Tiram, Peketapatan, di Masjid Gang Solo, mendiang Ustadz Amrin. Jadi sampai sekarang Jumat subuh. Balik daripada situ, saya belanja ke pajak. Kata istri, tolong bolikan ayam 2 kilo. Bukan karena tidak tahun baru, tidak. Sikit pun tidak. Ini kan malam ini tak ada. Semalam tak ada sikit pun. Siapa hendak baka-bakalah, tapi tak ada niat untuk memeriahkan, merayakan. Karena itu ada koridornya sendiri. Kita punya koridor. Kalau dia hendak baka, silahkan nak makan. Tapi itu ada babnya sendiri. Karena niat kita tak ada untuk itu. Niat kita ya untuk ganti kalender aja, udah ganti kalender. Pas pula libur gitu kan, udah ada garisan. Tak apalah kita hendak memperpanjang-panjang, itu enggak penting-penting kali, itu udah tahu lah itu. Jadi rupanya tempat jual ayam tu tanya, ini ayam ambil di mana? Saya katakan sama dia begitu. Karena begini, kalau hendak banyak untung, disetoklah besok yo untuk tahun baru, kan lumayan lagi mahal, kan begitu. Karena ayam payah. Sampai tadi saya dengar ikan tomonong tombus entah 30 sekilo. Udah lebih. Udah limpul cu. 38 Pak. Karena uang anak membaka-baka. Wah. Iya. Berarti salah lah. Yang saya baca tadi di status kawan tuh. Saya tak juga boleh. Status kawan tuh 30 naik tadi. Udah itu limpul. Berarti salah baca, saya tengok 3 entah 5 tadi. Jadi cerita masalah ayam. Ayam nih Ustadz, dia kalau diambil lama susut bisa banyak karena tak ada ngasih makan masuk dalam kotak. Satu. Yang kedua stres, bisa mati. Kenapa ayam nih fresh? Air itu kita polu, air itu dikeluarkan dari kandang, itu dihantarkan tempat untuk pemotongan. Kata yang tukang potong ayam ini tadi. Jadi di tempat aponya, kandangnya tuh dia dikasih musik Ustaz, supaya jangan stres. Pakai AC betul, supaya jangan stres. Minumnya tuh pakai apa nama tuh yang kita pakai di rumah tuh untuk air di atas tuh, tandon. Pakai tandon tuh dimasukkan, ada air tuh warna biru, ada kuning, ada agak pink. Itulah obat-obat vitamin-vitamin ayam-ayam tuh. Jadi saya terpikir begini, ayam aja kasih musik supaya tenang, supaya apa dia. Nah, musiknya orang beriman adalah mendengar kalam-kalam Allah. Nyaman dia dengan itu. Dalam salat dia bersenandung, dia baca ayat-ayat Allah Ta'ala tadi. Makanya dikatakan alam ni pun ketika mendengar kalam-kalam ilahi itu berkat. Berkat. Maka kalau tidak kalam-kalam ilahi didengar, berkat itu kurang. Karena sebetulnya kalau sejatinya musik yang tak menentu naik turunnya itu menyonggak tanaman, menyonggak hewan. Saya gini, kan kalau musik-musik yang apa ini kan apa dia?
Bum, gitu tak. Kalau bacaan Quran kan netral dia. Gelombangnya itu. Karena kajian-kajian orang-orang thariqah pun dia gelombang zikir, gelombang napas, itu gelombang. Jadi frekuensi hatinya tuh ada. Frekuensinya itu. Lagi salat itu sebetulnya lagi menyambung frekuensi kita sama Allah Ta'ala. Ibarat kalau amatir radio, kalau tak pas terang tak dapat sinyal tak dengar. Begitu juga ketika seseorang salat, dia lagi menyambung frekuensi kepada Allah. Makanya sahabat disebut as-salatu mi'rajul mukminin. Salatu mi'rajnya, sambungan frekuensi seseorang itu kepada Allah Ta'ala. Karena naik. Ini bulan Jumadil Akhir. Udah 6 apa 7 8 hari bulan sudah. Mati kokat Pak. Berarti sekitar 82 hari lagi puasa. InsyaAllah 82 hari lagi. Jadi kalau kita pandang bulan muka sudah bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Di situ akan dibahas. Pada saat itu Rasulullah SAW di 1400 tahun sekian itu dipanggil Allah Ta'ala dalam rangka untuk menyambung frekuensi lewat Isra Mi'raj. Karena pada saat itu Nabi frekuensinya udah mulai begini. Kenapa? Ada istri meninggal, pamannya meninggal. Pada saat itu hati Nabi itu frekuensinya udah ke makhluk nih, udah mulai. Jadi ketika putus makhluk nih, kemana ndak sambung frekuensi? Itulah Allah Ta'ala panggil. Makanya kalimat yang berbekas itu yang sampai sekarang istilahnya macam proklamasi itu, catatannya itu adalah tahiyat itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Kata ada satu kajian sekitar 30 tasdid atau berapa itu dalam tahiyat. Jikalau kurang aja tasdid batal salat. Maka menjadi at-tahiyya. Jangan ringan, jangan at-tahiyatul mubarakatus salat. Kalau ringan dia kurang satu aja batal tahiyat, batal salat. Maka kadang-kala kita tengok orang kadang tahiyat tu kedongan at-tahiyyat tu doang sampai itu kan. Dia hendak menaikkan tasdid itu at-tahiyatul mubarakatus. Nah itu isi proklamasi, memproklamirkan ya, tahiyah, penghormatan, mubarakah, keberkahan, salawat taibah, kebaikan lillah, sesemuanya milik Allah. Cuman ada jamaah bertanya, kalau kita salam kuma yang kosong, apa kita ucap Ustaz? Apa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin? Ada yang begitu. Karena di dalam rumah itu boleh jadi ada hamba Allah Ta'ala yang soleh, namanya bangsa jin. Kalau assalamualaikum itu orang ada. Kalau assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ada yang mengamal begitu. Rumah yang kosong. Tapi sebetulnya daripada kelaziman umum daripada salam, assalamualaikum saja. Seperti itu. Dah. Fidarihi, turun berkah di rumahnya. Itu yang keempat. Yang kelima, wa yazhuru ala wajhihi simahis salihin. Nampak di muka dia itu tanda orang-orang saleh. Yang nampak tu Allah. Lalu orang beriman dititipkan menengok orang-orang soleh ini, orang soleh nih. Karena yang bisa ada tarik menarik itu, kalau istilah kalau magnet tu sesuai dia, ya sesuai. Tapi kalau magnet awak tengok dia, ya Pak Ji, iya positif negatif U sama S ya. Tapi rupanya kalau di dalam bahasa kitab tarik menarik itu ada sinyal yang dapat dia itu, mungkin pasnya bukanlah magnet ya, entah bosi dia tarik dia. Nampak ini uang beriman nih katanya. Itu. Ini uang soleh nih. Gitu. Tapi zaman sekarang nih udah zaman abu-abu. Zaman abu-abu. Nampaknya kayak ustadz, nampaknya. Tapi di lain belum tahu, hati belum tahu. Tapi kita ini suruh untuk menghukum husnuzon. Ya, sangka baik aja.
sangka, berbaik sangka. Karena begini ya, saya main Facebook juga. Maksudnya saya punya akun Facebook. Di dalam Facebook tuh tulisan tuh, oh lagak betul ceritanya. Tulisannya indah, nasihatnya hebat, bijak betul. Rupanya kalau tampilan foto soleh-soleha betul. Rupanya ketika nyata di dunia yang ini, yang nampak ini lain sekali daripada apa yang ada di Facebook. Karena manusia itu suka untuk ditampakkan seakan-akan baik. Ya. Kalau berbincang luar biasa, santun dalam Facebook tuh, ketika sudah kono sama tetangga, pemilik, keluarga, kawan-kawan, sudah berbeda, jauh panggang daripada api. Begitu. Makanya zaman-zaman ini semua manusia bisa menyolup dirinya seakan-akan nampak paten. Makanya yang bisa menengoknya tadi kalau cerita tentang masalah alamat ini, tandonya ini tadi, Allah titipkan dalam mata orang-orang soleh, ini orang soleh. Begitu. Ai alamatihim, artinya tanda-tandanya. Yang kelima, wa yulayyinullahu qalbahu, Allah akan melembutkan hatinya. Fayaqbalul mawa'iz, dia bisa menerima nasihat. Orang yang payah menerima nasihat tu, orang yang tak mendawamkan salat dan tidak salat, salah satunya jalannya ya. Jadi kalau orang-orang yang mendawamkan salat dan menjaga salat awal waktu, mudah menerima nasihat. Kadang-kala kan begini, ada model manusia dinasihatkan dia, awak diajak bertubuh. Ya kan? Kau gini urus saja urusan kau gitu. Macam contoh lagi, yang paling vital lagi salat. Salat ni kalau ada orang sejauh ilmu awak yakin, dia kata salat kita tu batal. Orang yang mampu menerima nasihat tadi, oh ya batal aku ya. Anta nampak pula cocak di kaki imam tadi. Nampak setelah apa, tapi ada di belakang nih dia nasihatkan. Ada sebagian dia diam, nanti bilang mengamuk pula dia kan. Disuruh pula entah ulang salat apa. Ibaratnya tersingkap pula auratnya. Kan macam-macam dah. Atau pula nyato pula di doanga ya. Ini telinga dah kurang awas, tapi kontut keluar, tungut kata dia. Telinga dia udah tak. Kalau dalam fikir kan, kalau tak doanga suara, tak cium bau, lanjut aja terus. Ini telinga dia udah banyak errornya. Kurang donga. Jadi ketika disaubut, kau tadi dongan suau kontut itu, maka terima gitu. Itu nasihat juga. Kalau salah dalam sholat gitu ya. Udah itu lagi dikatakan di sini nomor 7, wa yamurru 'ala sirati kalbarkil lami'i, melintas dia di atas titian sirat seperti kilatan petir itu yang copat gitu ya. Ai mudi'i, yang bersinar, yang terpancar. Jadi wa yunajjihullahu minan nar, yang ke-8 Allah Taala akan menyelamatkan dia daripada nari jahannamah, daripada neraka jahanam. Orang yang menjaga salat itu. Ada satu kajian mengatakan neraka jahanam ni ada satu tempat, fi nari jahannam khalidina fiha, kekal dia. Kalau neraka lain bisa menetap, tapi ada juga saya baca kitab lain itu ketentuan Allah. Ada juga orang dalam neraka jahanam bisa Allah keluarkan. Ya. Kalau kita tengok dia cita-cita masuk neraka ni seperti kalau orang masuk neraka hutama sebab suka mengumpat, ya. Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a mala wa adada. Orang kaya polit nerakanya hutama. Ngumpul-ngumpul goto lalu mengumpul goto lalu dia menahannya itu. Udah itu lagi ada sakor. Sakor tu uang-uang yang tahu tak mengajuan salat. Ada lagi wailul lil mutaffifin, dapat wil juga untuk orang yang mutaffifin, orang yang berlaku curang dalam dagang dan lain sebagainya. Wa yunazziluhu Allahu fil jannati, yang ke-9 Allah tempatkan dia ke dalam surga, fi jiwaril ladina, pada tetangga-tetangga, di sisi orang-orang yang la khaufa alaihim,
Tidak ada takut atas mereka walahum yahzanun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak mereka takut dan tidak mereka bersedih hati. Jadi kalau ada sudah masuk surga, kita tidak takut dan tidak bersedih hati lagi. Ai fi qurbil auliya al kibar. Pada wali-wali yang besar. Jadi orang-orang yang rajin salat dia akan bertetangga dengan para wali-wali Allah. Ruya annahu, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin, 5 salat, man hafadha alaihinna, siapa yang menjaga 5 salat ini, kanat lahu nurun, dia mendapat cahaya. Kalau kita tamsil cahaya ini macam mana gitu. Kalau gelap ada yang membuat terang tuh, si senter ka lampu ka. Jadi ini sebetulnya bahasa syarah hadis tuh, ketika orang di dalam kegelapan hatinya terhadap kebuntuan hidup, salatlah, maka dapat cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah di dalam hatiku ada cahaya. Orang kalau punya masalah gelap, tak ada dapat jalan keluar. Mohonkanlah dengan salat agar dia dapat solusi dari segala masalah. Jadi salat itu kalau di dalam beberapa kitab Nabi sebut manusia ni perkara dunia ada yang namanya muak. Makan sadap muak. Jalan-jalan kesan kemai tempatnya bulang-ulang muak. Punya roto banyak, ya. Udah banyak betul dia muak, untuk apa lagi dipakai lagi. Tapi kata Nabi, kecanduanku kepada solat mengalahkan kecanduan ibarat kepada kita ni narkoba. Tak ada muak-muak. Jadi Rasulullah cinta dengan solat itu, tak ada kata muak-muak. Kalau bisa kita seperti itu, sudah mulailah kita mengikuti perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang dia dengan solat tu muak, udah mulailah didatangi oleh setan-setan. Kenapa? Salah satu yang membuat muak dia tu, kenapa aku solat doa aku tak kabul? Kenapa aku hajat aku tak sampai? Ini mulai sudah ada meragukan di dalam hatinya. Makanya dalam kitab ini dikatakan, siapa yang menjaga 5 waktu solat, maka bagi dia ada nur, ada cahaya. Ada cahaya. Rasakanlah setiap solat ini, macam ada sinaran di dalam diri itu. Jadi, ya Allah aku yakin nih, habis solatnya sekarang ada petunjuk. Makanya orang-orang soleh zaman dulu tu kalau ada kono masalah, tunggu dulu, aku nak solat. Datang orang bertanya, makin banyak orang meminta pertanyaan sama dia, minta solusi, dia rajin solat. Ada nama Syekh Mudawali kalau tak salah saya, di Aceh. Ya, udah. Ini cerita ulama yang apalah ya, yang warak. Sekarang tahadun tak tidak saya, tapi menurut cerita dah almarhum. Syekh Mudawali itu kojo dia cuma 2. Taklim mengajar upo ini dan solat saja. Selain itu untuk kecukupan harian dia aja lah. Ibaratnya pas sudah makan tak ada mengajar, solat sunat. Apa solat bisa kojoan? Ya. Buang air, mandi untuk persiapan. Itu aja lah. Kesibukan dia tak ada, cuman salat sama mengajar. Jadi kalau nak menjumpuan sama dia susah. Orang nak menjumpuan dia tu kalau taklim begini kan sungkan nak bertanya tentang 4 hal, 4 mata, ada hal-hal tertentu. Jadi kalau nak menjumpuan dia bila? Tunggulah dia habis salat, duduk samping ni. Udah salam dia begitu, langsung tangkap tangannya. Itu. Jadi dia menghabiskan umurnya untuk hal yang tidak sia-sia. Jadi orang kalau tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, umur-umur itu tadi dimintai pertanggungjawaban. Lama lagi cu? Berapa lagi? 15 menit lagi? 16. 35 menit lagi? Yang kedua wa burhanan. Burhanan ini bukti nyata.
Seseorang salat membuktikan diri dia itu adalah hamba Allah. Kata Umar bin Khattab, seorang kalau tak salat putus dia dari tanda bahwasanya dia Islam. Salatlah walau belum betul. Salatlah walau masih melakukan maksiat. Dengan sir salat tadi, maka dengan izin Allah kita akan mendapatkan suatu hal yang di luar nalar kita. Jadi burhan itu tanda bukti nyata. Wa najatan, dan kemenangan. Macam contoh nih. Kita ini kan semua pekojo nih. Yang mengajar, yang jualan, yang ini, yang itu banyak. Tapi ketika sampai waktu maghrib, sampai waktu isya, sampai waktu subuh, sampai waktu zuhur, asar, kita berhasil menang. Berhasil menang itu apa? Kita sempatkan untuk beribadah kepada Allah. Orang yang gagal kalah itu habis waktunya, dia tertawan dengan pekojon tadi. Makanya di dalam kitab ini dikatakan setiap pagi, bukan kitab ini, kitab lain. Setiap pagi manusia itu bekerja, maka dia ba'i'un nafsahu, dia menjual diri dia. Ada yang berhasil menobusnya merdeka, ada yang tertawan dalam penjara, keinginan dia jual. Jadi ada orang keluar dari rumah, dia bekerja, tertawan dia. Sehingga untuk beribadah tak bisa, waktu untuk keluarga tak ada. Semata-mata itu saja pikir, itu aja. Akhirnya dia terpenjara. Makanya kita harus mengetahui mana waktu-waktu untuk beribadah kepada Allah, waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Dan ingat, berkumpul dengan keluarga pun bisa jadi ibadah kalau diniatkannya adalah pertama mengikut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Duduk ni pun bisa jadi beribadah, makan pun bisa jadi beribadah. Makan tu adalah perkara mubah, boleh makan, boleh tidak. Tetapi kalau digunakannya makan adalah untuk supaya mudah taat kepada Allah, maka makan tadi menjadi sebagai ibadah. Bila itu terjadi, nuron burhanan wa najatan yaumal qiyamah, sempurnanya itu nanti di hari kiamat. Waman lam yuhafiz alaihinna, barang siapa yang tak menjaga solat 5 waktu tadi, lam yakun lahu nuran, tak ada bagi dia cahaya, wala burhanan, tak ada pula bukti nyata, wala najatan, tak ada pula kemenangan. Wa kana yaumal qiyamati, dan adalah nanti dia kiamat, nanti dia kiamat itu kan ada kelompok-kelompoknya. Ma'a Fir'auna, beserta Fir'aun, wa Qaruna beserta Qarun, wa Hamana beserta Haman, wa Ubay bin Khalaf beserta Ubay bin Khalaf. Siapa Fir'aun ini? Raja yang zalim. Berarti para pemimpin yang zalim bersama Fir'aun. Wa Qaruna, siapa Qarun ini? Orang kaya yang bakhil. Maka para orang-orang kaya yang dia jauh dari Allah bersama Qarun. Wahamana, siapa Haman ni? Menteri, pekerja, petugas, pejabat yang dia mendukung kebijakan raja yang zalim tadi. Wa Ubay bin Khalaf, siapa Ubay bin Khalaf ni? Pedagang yang hebat, tapi orang daripada kafir Quraisy. Jago dia berdagang, tapi dia lupa untuk taat kepada Allah Ta'ala. Rawahu Banu Nasr. Rawahu Banu Nasr. Meriwayatkannya adalah Ibnu Nasr. Jadi 9 hal ini perlulah kita telaah. Telaah pertama dikatakan, kalaulah kita menjaga solat, kata Utsman bin Affan, man hafiza salawatil khamsa liwaktiha. Cuman kata waktiha nih, ada yang mengatakan li itu untuk waktiha, waktunya salat. Jadi selama masih ada di waktu salat, bukan awal waktu. Dia tidak pi awali waktiha, tapi li waktiha, asal masih ada waktu boleh. Makanya salat ini ada 3. Ya. Awalnya itu rahmat, ya. Pertengahannya itu pertengahan rahmat, akhirnya ampunan. Pertamanya itu fadilat. Pertamanya itu fadilat, makanya orang mengajar awal waktu itu namun mengajar fadilat, keutamaan.
Yang kedua rahmat. Yang ketiga ampunan. Maka ada satu istilah kalau dalam bahasa Jawa namanya dawuh, kata petuah. Namanya Syekh Maimun Zubir almarhum. Ya. Kalau kita ni banyak dosa, hendak menggapai agar dosa kita diampunkan, ambillah waktu solat tu di ujung, kata dia. Gitu. Karena kita akan menggasuh kita tu berdosa. Karena udah mengujung waktu solat, itu cerita dia mungkin pandangannya entah cemana, wallahu alam. Atau mungkin kita memahami kurang pas. Karena kadangkala pintu sombong nih yang lalu sudah pernah kita bahas bisa datang lewat bertambahnya woto. Bertambah woto datang sombong. Babul mal. Ada orang bertambah ilmu bisa sombong. Namanya babul ilmi. Lewat situ dia sombong. Ada orang bisa sombong ketika bertambah jabatan, tambah naik jabatannya, namanya babul jahi. Ya, naik jabatan tambah sombong. Yang lebih parah lagi adalah babut ta'ah. Lewat pintu ketaatan dia bisa sombong. Iya. Makin hebat solat dia, makin hebat sombong. Makin hebat puasa, makin hebat sombong. Mau. Karena ingat, iblis keluar dari surga bukan karena dia tidak taat kepada Allah dalam tanda kutip ibadah. Kalau kita nak memakai logika setan sekarang nih, iblis itulah tauhid murni gitu ya. Kenapa? Tak dia menyembah manusia, dia cukup Allah saja. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, tak dia. Apa kata dia? Aku hanya sujud kepada Allah, kata dia. Wah, itu sekarang orang pandai nih, logika iblis pakai ya. Ya logika iblis. Iya. Kan disuruh Allah. Fasajadu illa iblis. Semua sujud. Ya. Kecuali iblis. Pada saat itu kan Allah perintahkan sujud kepada Adam. Tahu enggak dia? Tapi tahu enggak dia tuh bisa saja logika iblis itu dipakai apa namanya tuh? Aku cuman sujud kepada Allah. Sebetulnya logika iblis itu masuk di dalam keseharian kita tuh. Maka salat itu kan kawannya itu kan zakat. Salat hubungan hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minan nas inilah dalam rangka menunjukkan kita untuk membedakan dengan nama iblis tadi. Ya. Iblis cuma patuh taat kepada Allah dalam bentuk ibadah. Tapi dia tidak mendengarkan apa yang Allah perintahkan dalam rangka untuk sekelilingnya. Nah ini iblis, logika iblis. Yang lebih ngeri lagi begini. Logika Jabariyah. Cuman logika Jabariyah tuh. Yang menciptakan aku siapa? Allah. Jadi sifat aku tak hendak tunduk kepada Adam karena Allah yang meletakkan itu. Jadi sehakikatnya Allah lah yang membuat aku tidak tunduk kepada Adam. Ini logika Jabariyah. Siapa yang mencuri itu? Allah. Kenapa pula Allah? Allah kasih sehat sama dia. Kalau tak sehat, gimana dia bisa mencuri? Ini namanya logika Jabariyah. Tapi logika ahli sunnah wal jamaah, di dalam hati dia serah kepada Allah, di dalam perbuatan badan dia buat sekuat semampu yang dititipkan Allah Ta'ala kepada dia. Jadi 9 macam ni kita ulang sedikit. Hendak mendapatkan keramat itu pertama daripada menjaga waktu solat dan mendawamkannya, Allah mencintai dia. Yang kedua badannya sehat. Yang ketiga dijaga malaikat. Yang keempat diturunkan keberkatan. Yang kelima nampak tanda kesalehan. Yang keenam Allah lembutkan hatinya menerima nasihat. Yang ketujuh dia lalu di atas sirat nanti seperti petir, seperti kilat yang bersinar, yang cemerlang. Yang kedelapan Allah Ta'ala menyelamatkan dia daripada neraka. Yang kesembilan Allah tempatkan dia kelak bersama orang-orang yang soleh di hari kiamat, di surga, di akhirat. Sekiannya sampai di situ. Ada berapa menit lagi? 5 menit lagi kita buka dengan tanya jawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum 5 menit Pak.